Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua di mata kuliah Profesi Keguruan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Dan senang sekali pada pagi hari ini kita bisa mempelajari topik berikutnya, yaitu mengenai kode etik profesi keguruan. Baik, teman-teman nanti bisa menyaksikan video ini untuk belajar ya mengenai profesi keguruan, terutama tentang kode etik profesi keguruan, dan nanti bisa mengakses juga di e-learning ifbba.unimus.ac.id. Baik, jadi pada topik kali ini tentang kode etik profesi guru ya Republik Indonesia, karena kita di Indonesia. Dan ini sangat penting bagi kita ya untuk mengetahui harus seperti apa menjadi guru di abad 21 dan juga guru yang sesuai dengan kode etik profesi yang berlaku di Republik Indonesia. Nah, jadi nanti teman-teman sebelum mengikuti magang, sebelum melaksanakan program pengalaman lapangan atau PPL, atau sebelum nanti mengajar secara real di lapangan, teman-teman harus paham mengenai kode etik profesi keguruan. Baik, di sini akan saya tampilkan di e-learning yang kita miliki, yaitu IFBBA ya. Jadi nanti bisa diakses sendiri dan dipelajari lebih mendalam ya. Topik yang saya share di e-learning ini, saya share screen dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia. Ini tampilan e-learning IFBBA ya. Kemudian nanti bisa di-scroll di meeting kedua, pertemuan kedua itu tentang kode etik profesi guru. Kemudian diklik. Nah, akan muncul tayangan seperti ini ya, file. Kode etik guru Indonesia. Nah, ini ya. Jadi di pembukaan di sini disebutkan bahwa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, guru Indonesia menyadari bahwa jabatan guru adalah suatu profesi yang terhormat dan mulia. Ini yang harus menjadi pegangan kita, bahwa guru adalah profesi yang terhormat dan mulia. Kenapa? Karena guru mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab. Ya, ini penggalan di pembukaan. Ini sudah menjadi apa ya? Menjadi penyemangat bagi kita untuk mempelajari profesi ya, terutama profesi guru ini kode etiknya seperti apa. Nah, ini nanti bisa dibaca kembali di bawahnya ya sampai dengan selesai. Nah, berikutnya untuk efisiensi waktu saya akan langsung menuju ke bagian 1 tentang pengertian, tujuan, dan fungsi. Pasal 1 disebutkan bahwa 1. Kode etik guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Ayat kedua disebutkan bahwa pedoman sikap dan perilaku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ayat 1, pasal ini adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta pergaulan sehari-hari di dalam dan di luar sekolah. Ya, ini jadi
pengertian, tujuan dan fungsinya ya. Jadi dari ayat 1 dan ayat 2 sudah dijelaskan begitu detailnya ya, bagaimana seorang guru harus bersikap dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Kemudian pasal 2 disebutkan bahwa Kode Etik Guru Indonesia merupakan pedoman sikap dan perilaku bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia dan bermartabat yang dilindungi undang-undang. Ayat kedua, Kode Etik Guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orang tua wali dan siswa, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi seprofesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan. Ini ya, jadi pada bagian 1 sudah dijelaskan secara lengkap dan jelas ya mengenai pengertian, tujuan, dan fungsi. Berikutnya bagian 2 mengenai sumpah atau janji guru Indonesia. Nah, di sini nanti akan saya bacakan. Pada pasal 3 ayat 1 disebutkan, setiap guru mengucapkan sumpah atau janji guru Indonesia sebagai wujud pemahaman, penerimaan, penghormatan, dan kesediaan untuk mematuhi nilai-nilai moral yang termuat dalam Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ayat kedua, sumpah atau janji guru Indonesia diucapkan di hadapan pengurus organisasi profesi guru dan pejabat yang berwenang di wilayah kerja masing-masing. Ayat 3, setiap pengambilan sumpah atau janji guru Indonesia dihadiri oleh penyelenggara satuan pendidikan. Nah, jadi bisa dipahami ya di sini bahwa seorang guru itu memiliki janji atau sumpah yang diucapkan dan dihayati serta dilaksanakan ya dengan baik, dengan ikhlas ya. Karena sekali lagi profesi guru itu profesi yang menjunjung tinggi moral, etika ya. Yang mana ini harus betul-betul dipahami, dihayati dan juga dilaksanakan ketika nanti menyelenggarakan proses pembelajaran. Nah, berikutnya saya lanjutkan. Di sini ada pasal 4 ya, masih di bagian 2. Naskah sumpah atau janji guru Indonesia dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan Kode Etik Guru Indonesia. Ayat 2, pengambilan sumpah atau janji guru Indonesia dapat dilaksanakan secara perorangan atau kelompok sebelum melaksanakan tugas. Nah, jadi nanti ketika lulus menjadi seorang sarjana pendidikan, kemudian nanti teman-teman saudara semua akan melaksanakan tugasnya, itu nanti akan diambil sumpahnya ya, supaya ketika melaksanakan tugas teman-teman semua sudah paham hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan selama proses bekerja. Bagian 3 yaitu mengenai nilai-nilai dasar dan nilai-nilai operasional. Pasal 5, Kode Etik Guru Indonesia bersumber dari ayat 1, nilai-nilai agama dan Pancasila, karena kita negara berketuhanan, sehingga nilai-nilai agama itu menjadi landasan yang pertama. Ayat kedua, nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Ayat ketiga, nilai-nilai jati diri, harkat dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmania, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Ini adalah pasal 5 dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai operasional.
Kemudian disebutkan lagi di sini ada pasal 6 mengenai hubungan guru dan peserta didik. Ya, nanti bisa dipahami, dibaca, kemudian dihayati, dimaknai. Ya, bagaimana seorang guru harus bertindak dalam proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran, yaitu ketika melaksanakan tugas sebagai guru. Nah, kemudian ada hubungan guru dengan orang tua atau wali murid. Nah, ini juga diatur ya di sini dalam kode etik guru. Hubungan guru dengan masyarakat. Di sini ya lebih detailnya ada semua. Kemudian hubungan guru dengan sekolah dan rekan sejawat ada di sini. Memelihara silaturahmi, kerjasama, kinerja, prestasi, dan meningkatkan reputasi sekolah. Ya. Kemudian ada lagi di sini mengenai hubungan guru dan profesi. Nah, jadi antara guru ya dan profesi itu adalah yang menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian profesi dan juga syarat profesi, sehingga pada kali ini kita harus mengetahui kembali apa itu profesi dan bagaimana seorang guru, seorang tenaga pendidik itu menjunjung tinggi jabatannya sebagai guru yang merupakan sebuah profesi. Berikutnya ada hubungan guru dengan organisasi profesinya. Ada PGRI kan, Persatuan Guru Republik Indonesia. Kemudian ada hubungan guru dengan pemerintah. Iya tentu karena kita ini saat ini adalah guru itu di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Kemendikbud ya. Sehingga kita harus tahu bagaimana kita itu menjalin hubungan dengan pemerintah ya. Kemudian bagian 4 disebutkan tentang pelaksanaan, pelanggaran dan sanksi. Nah, selain mengenai kode etik di sini juga disebutkan bagaimana jika seorang guru melakukan kekeliruan atau kesalahan ya. Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa guru dan organisasi profesi guru bertanggung jawab atas pelaksanaan kode etik guru Indonesia. Jadi kita diawasi ya oleh organisasi guru. Pasal 2 ayat 2, guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan kode etik guru Indonesia kepada rekan sejawat, penyelenggara pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Pasal 8 ayat 1 disebutkan pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakan kode etik guru Indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan profesi guru. Itu pelanggaran ya, perilaku menyimpang. Guru yang melanggar kode etik guru Indonesia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi, kita sudah tahu ya, bagaimana nanti bersikap, bertindak ya di dalam melaksanakan profesi sebagai seorang guru. Jangan sampai kita melanggar ya, melanggar kode etik ya, apalagi melakukan perilaku menyimpang ya yang tidak sesuai, sehingga nanti akan dikenakan sanksi, baik itu sanksi ringan, sedang, dan ataupun berat ya. Pasal 9 disebutkan bahwa pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik guru Indonesia menjadi wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Ayat 2, pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan. Sudah jelas di sini ya. Jadi objektif dan tidak diskriminatif. Siapapun yang melanggar, maka yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya ya. Ayat 3 disebutkan bahwa rekomendasi Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru. Ayat 4,
Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan upaya pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru. Ayat 5, siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran kode etik guru Indonesia wajib melapor kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia, organisasi profesi, atau pejabat yang berwenang. Jadi jika kita mengetahui, memiliki bukti, atau kita menjadi saksi bahwa ada oknum guru yang melakukan pelanggaran, kita wajib melapor, ya, karena itu akan menjadi efek jera bagi pelaku, ya, karena jika kita hanya diam tidak melapor, ya otomatis pelanggaran itu akan terus dilakukan. Jadi kita harus kewajibannya adalah melapor. Ini adalah bagian dari bagian dari memutus, ya, memutus kembali terulangnya pelanggaran itu. Nah, kemudian ayat 6, setiap pelanggar dapat melakukan pembelaan diri dengan atau tanpa bantuan organisasi profesi dan atau penasihat hukum sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan di hadapan Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Jadi yang melanggar itu bisa melakukan pembelaan diri, tapi tentunya harus disertai dengan bukti, saksi, ya, dan juga penjelasan yang tepat. Bagian 5. Nah, ini bagian terakhir, ya. Bagian 5 sebelum penutup. Ketentuan tambahan pasal 10 disebutkan tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi Kode Etik Guru Indonesia dan peraturan perundang-undangan. Gitu. Dan bagian 6 penutup pasal 11 ayat 1 disebutkan setiap guru harus secara sungguh-sungguh menghayati, mengamalkan serta menjunjung tinggi Kode Etik Profesi, Kode Etik Guru Indonesia. Ayat 2, guru yang belum menjadi anggota organisasi profesi guru harus memilih organisasi profesi guru yang pembentukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 3 disebutkan, Dewan Kehormatan Guru Indonesia menetapkan sanksi kepada guru yang telah secara nyata melanggar Kode Etik Guru Indonesia. Nah, di sini sudah jelas lengkap, ya, disebutkan secara langsung, dijelaskan mengenai Kode Etik Guru Indonesia. Jadi teman-teman semua calon guru, ya, calon sarjana pendidikan harus memahami, menghayati dan mengamalkan Kode Etik Guru ini, ya, supaya menjadi guru yang profesional, yang bermartabat, yang menjunjung moral, agama, dan tentu Pancasila, ya. Baik, jangan lupa untuk kembali memahami secara lebih luas mengenai profesi keguruan, baik melalui artikel maupun sumber-sumber yang relevan, dan kemudian nanti bisa teman-teman share di e-learning, ya, untuk memberikan komentar diskusi di sana. Baik, demikian pembelajaran dan juga penjelasan mengenai Kode Etik Guru pada hari ini. Semoga bermanfaat dan juga menambah semangat, ya, untuk teman-teman semua dalam melaksanakan kuliah, ya, menjalankan kuliah sebagai mahasiswa di program studi kependidikan, terutama di pendidikan bahasa Inggris ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa untuk saling berdiskusi jika ada hal yang belum dipahami atau ada kesulitan. Oke, tetap menjaga kesehatan dan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.